identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID, Pak, terhadap ketahanan dari kelas menengah, di mana di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta ya, dengan proporsi 19,82%, dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13%. Pas 9,8 juta kelas menengah kan sekarang jatuh Pak, masuk menjadi kategori kelas miskin Pak. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, masyarakat kelas menengah Indonesia banyak yang turun kelas, penyebabnya beraneka. Mulai dari tekanan harga, beban pajak dan iuran hingga perubahan gaya hidup. 2024 jumlahnya ada 47,85 juta, turunnya 9,48 juta. Padahal kelas menengah merupakan kelompok yang mendominasi menopang perekonomian Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Apa risikonya jika jumlah kelas menengah RI terus turun? Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kita Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi. Selamat malam Bu Wini. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Ya. Saya juga menyapa ekonom senior Core Indonesia Henry Saparini. Selamat malam Ibu Henry. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung diskusi malam ini. Saya juga menyapa tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior Kontan. Selamat malam Ilona. Selamat malam Ibu semuanya. Selamat malam. Malam ini kita membahas topik yang ramai sekali diperbincangkan bahkan sampai di media sosial, terutama para pekerja Gen Z. Banyak sekali membahas terkait dengan turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Saya ke Bu Wini dulu, Ibu. Jumlah kelas menengah Republik Indonesia ini menurun. Sebenarnya dari hasil data BPS, apa penyebab utamanya? Apa pendorongnya? Seperti kita ketahui bersama, itu kan yang tadi dibandingkan oleh Kompas adalah periode 5 tahun, bukan dalam 1 tahun sebelumnya. Jadi periode yang sebelum COVID dibandingkan dengan periode setelah COVID. Ini saya pikir perlu hati-hati dalam menganalisis lebih lanjut, dan juga kita perlu lebih bijaksana dalam melihat data itu. Sebagai contoh kan 2019 itu adalah tahun di mana belum terjadi pandemi COVID. Di tahun 2024 kan itu pasca pandemi COVID yang memang tadi Pak Presiden sampaikan, pandemi COVID ini terjadi di mana-mana. Dan menimbulkan efek yang tidak hanya berakhir 1 tahun. Yang tadi saya sampaikan ini adalah salah satu bentuk bagaimana dampak dari pandemi COVID. Salah satunya terlihat dari jumlah kelas menengah. Itu tentunya tidak hanya dialami oleh Indonesia, pastinya akan terjadi juga di negara-negara lain. Tapi gini Bu, ini sedikit kita konfirmasi lagi terkait dengan data Ibu. Kalau data dari BPS kan memang secara fakta menunjukkan jumlah kelas menengah itu memang terus turun kan trennya. 2019 57,33, 2021 53,83, 2024 47,85. Artinya ini sebuah fakta bahwa memang kita tidak bisa menjaga kelas menengah itu, bahkan makin sulit jadi orang kaya. Jadi tentunya ini kembali lagi saya ingin menyampaikan definisi dari kelas menengah itu kan bukan dari income tetapi dari pengeluaran yang kategori dari kelas menengah kan sudah kita sama-sama ketahui adalah 3,5 sampai dengan 17 kali dari garis kemiskinan, itu standar internasional. Nah tentunya
ada kelas di bawahnya, itu nggak berarti setelah kelas menengah langsung jatuh miskin, nggak begitu. Ada kelas di bawahnya, yaitu yang pengeluarannya antara 1,5 sampai 3,5 kali garis kemiskinan. Jumlahnya kan bertambah, artinya memang ada dari yang rentan miskin naik kelas menuju kelas menengah, atau yang dalam kategori menuju kelas menengah atau aspiring middle class. Sebagian kecil dari kelas menengah yang tadi menunjukkan jumlahnya berkurang, itu juga masuknya itu kepada menuju kelas menengah atau aspiring middle class. Oke. Pertanyaan saya sebelum nanti ke Bu Henry dan juga Mbak Titis, kalau kita lihat lagi dari data BPS, Bu Winnie, kelas menengah di Indonesia itu kan sebenarnya didominasi oleh usia produktif ya, mulai dari Gen X, milenial dan juga Gen Z. Mereka masih produktif, tetapi ternyata begitu rentan. Nah, kalau dari data BPS itu kenapa demikian? Apakah ini ada kaitannya dengan memang gaya hidup, atau memang kalau kita lihat belakangan kan memang marak terjadi PHK begitu, gaji mereka tak kunjung naik dan lain sebagainya macamnya. Apa yang paling berkontribusi menekan kelas produktif ini? Iya, kalau dari data kami di BPS itu mengenai bagaimana proporsi atau sebaran umur dari kelas menengah, itu memang sekitar 24% itu adalah Gen Z kan. Ya. Benar. Terus sekitar 25% adalah generasi milenial. Ya, jadi memang di mana usia yang sedang dalam proses untuk meniti karir, ya. Nah, tentunya kalau kita lihat bagaimana pendidikannya juga, sebenarnya kelas menengah itu memiliki pendidikan yang relatif baik dibandingkan dengan pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi sekitar kelas menengah itu sekitar 37% ya SMA sederajat, dan bahkan 25% itu adalah berpendidikan perguruan tinggi. Nah, itu yang bagaimana postur dari kelompok kelas menengah berdasarkan usia maupun pendidikan. Baik. Nah, ya, tetapi sekali lagi yang saya ingin sampaikan, tentunya membandingkan data tahun ini dengan tahun sebelum pandemi COVID kan bukan membandingkan kondisi yang apple to apple, gitu, di mana kita sudah memasuki pandemi COVID di tahun 2020 yang berdampak besar terhadap perekonomian global. Baik. Dan juga berdampak besar buat perekonomian Indonesia, karena di saat 2020 kan ekonomi Indonesia terkontraksi lebih dari -2%. Nah, ini kondisi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Yang penting adalah bagaimana dengan data ini kemudian kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyetop supaya kita bisa menyetop dampak COVID yang kita sebut dengan long COVID ini. Kemudian bagaimana kita bisa sama-sama menaikkan kembali jumlah dari kelas menengah. Sebenarnya menaikkan itu tidak sulit, karena sebagian kan pasti turunnya kan ke aspiring middle class itu. Jadi menaikkan sedikit dari aspiring middle class ke kelas menengah kembali itu saya pikir dengan upaya yang tidak terlalu berat itu pasti akan bisa kita lakukan, asal kita memiliki solusi bersama. Itu yang penting, yang sampaikan solusinya. Bukan membahas kenapa penyebab, tetapi solusinya apa. Benar Bu. Ya, tapi kan kita bolehlah kita uraikan dulu masalahnya kan, supaya kita bisa kasih obat yang yang pas gitu, Bu Winnie. Saya ke Bu Henry. Bu Henry, melihat fakta data yang kemarin sudah dibacakan oleh BPS dan tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Winnie, dan tampaknya Bu Winnie menjelaskannya masih tenang ya, cukup menenangkan gitu. Artinya sebenarnya yang penting solusi. Tetapi sekali lagi, kalau dari data core sendiri, apakah ini sudah menjadi sinyal
alarm berbahaya begitu? Karena mau tidak mau kita harus akui ya Bu, kelas menengah dan juga paling banyak menuju kelas menengah MKM menyumbang pengeluaran terbesar konsumsi rumah tangga, persentasinya mencapai 81,49% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Lalu apa risikonya paling berat kalau kita tidak bisa menahan tren menurunnya kelas menengah yang sebagai penopang ekonomi RI? Ya, baik. Kita kalau bicara tentang masalah kelas menengah yang ada di Indonesia, itu sebenarnya ada beban yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kelas menengah yang ada di negara-negara lain, Mbak. Kalau kita lihat tadi ya, kalau kita bilang bahwa tadi menuju kelas menengah itu kan hanya 1,5 kali garis kemiskinan, ya. Jadi kalau dia itu kemudian menghadapi kenaikan harga pangan saja, atau ditambah harga energi atau transportasi, maka mereka sudah sulit untuk bisa bertahan di menuju kelas menengah. Demikian juga di kelompok yang kelas menengah. Nah, jadi kalau kita melihat ini kan beban kelas menengah. Kalau kita lihat di banyak negara dengan sistem asuransi kesehatan yang bagus, dengan sistem transportasi yang bagus, dengan harga pangan yang juga tidak ada inflasi yang cukup tinggi, mereka dimudahkan dari beban mereka sehingga mereka bisa bertahan. Benar bahwa dengan COVID kemudian akan ada tekanan yang lebih besar bagi kelas menengah dan itu terjadi memang di semua negara. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia ini dari COVID 2020 kemudian sampai 2024 yang dianggap bahwa kita ini kan sudah mulai recover, tapi kelas menengah ini sulit untuk recover karena beban mereka yang dia tanggung itu banyak, yang itu karena kebijakan. Misalnya tadi mungkin kita sudah mendiskusikan karena inflasi. Jadi kalau kelas menengah bawah atau menuju kelas menengah tadi itu hanya 1,5 kali garis kemiskinan, artinya keranjang spending mereka, keranjang pengeluaran mereka sebagian besar adalah untuk makanan dan juga transportasi. Nah, kita tahu inflasi pangan dan transportasi kan belum membaik dari sejak COVID. Jadi memang ada beban yang cukup berat bagi kelas menengah ini. Ditambah lagi selain COVID, kita memiliki masalah yang lain lagi yang di situ adalah kelas menengah, yakni prematur deindustrialisasi. Jadi dengan adanya COVID semakin menyulitkan mereka untuk kembali kepada posisi lapangan pekerjaan yang awal. Jadi yang semula mereka adalah formal labor, itu tiba-tiba ada COVID, mereka kena PHK, bukan PHK yang sekarang ya, PHK karena COVID atau usaha yang tertutup, kemudian mereka mau balik lagi, itu agak sulit ya? Sudah sulit, karena juga ada perubahan sekarang lebih digital, kemudian yang sektor-sektor yang masuk juga lebih padat modal dan sebagainya. Sehingga mereka yang tadinya kalau 1,5, ya kalau kita sebagai gambaran, 1,5 garis kemiskinan itu kalau angka 2024 berarti spending per kapita menurut BPS kan 874.000 kira-kira per kapita. Kalau satu keluarga itu ada 4 orang, berarti kan gajinya hanya 3,2. Kalau yang dianggap betul-betul kelas menengah, mereka hanya bergaji 8 juta. Nah, jadi ini memang hanya sedikit di atas UMR Jakarta kan gitu. Jadi kalau ada perubahan dari harga atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, artinya memang beban mereka sangat besar. Dan selama COVID, sebagian besar perhatian atau spending pemerintah itu pada kelas bawah. Ada BLT. Berarti Bu Henry melihat bahwa pemerintah ini kok tampaknya abai kepada kelas menengah saat pandemi terjadi? Ya, risau, tetapi kebijakan yang diambil tidak menyelesaikan kerisauan, gitu, tapi menambah beban. Jadi ini kalau tadi Bu Winnie menyampaikan bahwa yang penting solusi, nah solusinya ini harus nyambung. Ya, jadi keprihatinan terhadap kelas menengah yang itu sangat penting sekali bagi sebuah negara karena mereka kekuatan terbesar, maka kebijakan-kebijakan selanjutnya menaikkan PPN 12% itu juga akan menambah beban.
Ya, jadi Kewajiban selayaknya harusnya untuk memiliki 2025 tahun depan PPN 12% itu janganlah dinaikkan ya. Nah, harus difikirkan dong, kan Oke. kita katanya kelas menengah itu harus kita selamatkan gitu. Benar. Nanti saya ke Bu Henry lagi. Sekarang saya ke Ya. Mbak Titis. Mbak Titis, pemerintah sebenarnya sepakat mengatakan bahwa kelas menengah harus menjadi perhatian yang utama. Tetapi tentu seperti pernyataan dari Bu Henry tadi ini soal kebijakan. Jadi redaksional yang kita selama ini menulis, kita selama ini meliput, apakah sudah melihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar sayang sama kelas menengah? Nah, ini sebetulnya menarik. Sebenarnya Bu Henry tadi sudah menyebutkan bahwa kebijakan ke depan mestinya harus memperhatikan kelas menengah yang memegang porsi yang gede ketika menyokong pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan yang kita pantau dari kebijakan yang dilakukan pemerintah kan sinyalnya belum ada. Tadi disebutkan sama Bu Henry bahwa PPN memang secara undang-undang HPP ada gitu, ada peluang dan turunannya, peluang untuk menaikkan 12%. Tapi harus diingat bahwa kebijakan PPN lahir itu ketika pemerintah gitu, itu membutuhkan dana sehingga dari 10% dinaikkan menjadi 11% dan dinaikkan menjadi 12% di tahun depan. Nah, kalau itu menjadi alat fiskal, mestinya pemerintah juga bisa menggunakan alat fiskal ini untuk kemudian menurunkan. Bukan mengenakan 12%, bukan menetapkan 11%, dan kemudian bisa menjadikan kembali ke 10%. Ini kan namanya insentif kan, karena kelas menengah ini tadi bebannya itu, banyak yang bilang bahwa kelas menengah generasi sandwich, ditekan di atas iya, ditekan di bawah iya gitu kan. Nah, ini menjadi problem karena kelas menengah ini merasa tidak ada insentif. Insentif yang disebutkan pemerintah seperti subsidi Pertalite itu kan jatuhnya bukan di kelas menengah sebetulnya, dengan gaji tadi yang dihitung sama Bu Henry bahwa sebetulnya gaji kelas menengah kita tuh 8 juta gitu, 8 juta, hanya sedikit sekali di bawah di atas UMR Jakarta. Artinya dan makanan dan transportasi memegang peran yang sangat luar biasa. Inflasi pangan kelihatannya beras naik 1.000, beras naik ini, tapi kan ketika dihitung dari sejak awal tahun, naiknya itu sudah di atas 20%. Itu kan sebenarnya menjadi beban. Transportasi harus diakui, transportasi kita tuh mahal. Karena konektivitas tidak ada, otomatis mereka mengandalkan entah dengan motor, entah dengan ojek gitu. Itu kan biaya tinggi. Spendingnya itu berubah. Artinya mereka kelas menengah itu yaitu terhantam oleh aneka kebutuhan, spendingnya menjadi berubah, kemudian gajinya juga tidak naik, gajinya juga begitu saja. Kita tadi sebenarnya disebutin Bu Henry bahwa terjadi deindustrialisasi. Itu kan kemarin sebenarnya indeks PMI juga sudah turun terus, dan ini kan sudah menjadi alarm, sebetulnya alarm yang harus segera diperhatikan, bahwa ada loh kelas menengah yang tadi sebetulnya kalau dilihat data BPS, kelas menengah menuju kelas menengah itu kan nggak bisa dibandingkan, tapi memang faktanya memang menurun. Nah, menurun ini karena korelasi antara PMI dengan kelas menengah itu relate banget. Dan itu akan berbahaya ketika industri kan ketika dia nggak bisa spending, nggak bisa melakukan ekspansi usaha karena faktornya memang tidak ada daya beli. Ketika tidak ada daya beli, kan kenapa dia harus ekspansi? Kenapa dia harus berproduksi? Itu kan efeknya. Ketika industri ini juga kena masalah, itu kan efeknya dia akan melakukan PHK. Artinya alarm-alarm itu sudah berbunyi semuanya. Ketika alarm ada tanda penyakit. Iya, nah ini memang harus ada resep yang mujarab, yang tadi Bu Winnie bahwa kita memang harus mencari solusi. Apa sih yang dilakukan pemerintah untuk segera menolong kelas menengah ini? Bisa PPN, bisa dengan alat fiskal lainnya seperti perpajakan. Ada kemungkinan itu yang bisa memang diobserv untuk bisa benar-benar menolong kelas menengah. Dan itu bisa dilakukan gitu. Ya, dan kebijakan yang itu tadi ya, diagnosisnya harus tepat, lalu kemudian solusi jangka pendek, jangka menengah, lalu kemudian jangka panjangnya juga harus ada. Benar. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, dan saudara, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang royal belanja, mendorong konsumsi nasional. Kelas menengah paling banyak menyumbang ke penerimaan pajak, saudara, 50,7%. Tentu menengah dan potensi bertambahnya jumlah kelas menengah RI bisa jadi realita horor ke perputaran ekonomi negara. Pemerintah harus lakukan apa menjaga daya beli mereka? Business Talk segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara, dan sebenarnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kelas menengah ini harus diperhatikan. Kami putarkan lagi pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita semuanya perlu untuk mengakselerasi kecepatan, tapi directionnya menurut saya sudah pada titik di mana kita melihat kelas menengah itu harus menjadi perhatian utama. Jadi menurut saya it's not about what needs to be done, kita sudah melakukan dan harus terus dilakukan, tapi how to implement apa yang sudah kita pikirkan dan kita desain itu. Dan ini membutuhkan kesepakatan politik, komitmen politik, dan juga konsistensi. Bu Henry, selama ini memang banyak bansos ditujukan ya untuk kelas prasejahtera. Lalu apakah dengan data yang ada sudah saatnya pemerintah memberikan bantuan ekstra kepada kelas menengah? Seperti yang tadi kita dengar pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengetahui, maksudnya menyadari betul bagaimana keberadaan kelas menengah harus jadi prioritas. Iya, tadi kalau kita bicara apa yang mesti kita lakukan untuk kelas menengah, tadi kita mesti balik lagi, Mbak. Jadi kalau kebijakan fiskal itu kan instrumen yang fleksibel, tadi sudah disebutkan. Harusnya ini bisa digunakan sesuai dengan kepentingannya. Jadi kalau memang perlu untuk segera dinaikkan, kita naikkan. Kalau perlu kita turunkan, kita turunkan. Termasuk juga itu dalam pajak dan sebagainya. Nah, tetapi kalau di Indonesia kan instrumen fiskal itu lebih banyak digunakan sebagai instrumen revenue. Ya, jadi apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini nih, seolah-olah kalau kita bicara fiskal itu hanya memainkan instrumen-instrumen untuk mendorong revenue. Nah, kita juga masih punya satu lagi instrumen, yakni spending dari pemerintah. Nah, spending pemerintah ini semestinya kalau spending juga terus meningkat, mana yang bisa digunakan untuk mendorong kelas menengah ini. Jadi kelas menengah tidak hanya judulnya itu adalah diberikan kemudahan atau insentif pajak, atau yang kedua diberikan subsidi, janganlah terlalu banyak subsidi nih. Ya. Tapi yang ketiga mestinya kesempatan dia untuk bisa mengeksplor, untuk bisa meningkatkan pendapatannya sendiri. Kalau mereka yang yang bekerja, salaryman gitu ya, terus kemudian ongkos-ongkos inflasi itu bisa terjaga, itu akan menjaga mereka. Terus kemudian kalau mereka yang entrepreneur, kemudian kita garap marketnya sehingga mereka memiliki pasar, itu juga sedang menyelamatkan kelas menengah, gitu. Terus banyak yang bisa kita lakukan, tapi mindsetnya jangan menggunakan hanya sekedar APBN tadi untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan harus memainkan APBN baik dari belanja maupun juga dari income. Baik, saya ke Bu Winnie. Bu Winnie, ini yang juga kita ingin ketahui, data turunnya kelas menengah kan memang bukan kabar yang baik, meski tentu kita sama-sama cari solusi, tetapi apakah sudah ada riset tambahan survei baru bahwa memang ada kecenderungan nantinya akan ada bertambahnya kelas menengah yang turun kelas? Ibu Winnie, suaranya tidak terdengar. Maaf, masih. Silakan, boleh. Jadi kalau saya boleh sampaikan sekali lagi, ini kan kalau BPS menyampaikan data, dan kita tidak melakukan proyeksi apakah nanti ke depan kelas menengah akan turun atau naik, itu nanti kita potret dengan Sosenas berikutnya. Saya juga ingin menyampaikan sebagai informasi tambahan, kalau kita lihat penurunan kelas menengah dari tahun ke tahun, terutama setelah selesainya pandemi COVID, itu penurunannya semakin kecil. Coba dilihat. Ini kalau kita lihat dibandingkan 2019 dengan 2020 seolah besar banget penurunannya. Padahal kita juga harus mencermati bagaimana profil penurunan kelas menengah dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, penurunan kelas menengah dari 2023 ke 2024 kan baik besarannya maupun persentasenya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya sudah ada tanda-tanda ini sudah
efeknya sudah mulai menipis. Maksud saya efek dari pandemi COVID ini sudah mulai relatif tidak sebesar dari yang betul-betul 1 tahun setelah COVID. Dampaknya sudah mulai terlihat relatif lebih tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan merupakan tanda-tanda bahwa saatnya tidak dalam waktu terlalu lama saatnya kelas menengah akan pulih begitu. Artinya kalau nanti ditambah ataupun dilengkapi dengan kebijakan yang lebih tepat terutama untuk kebijakan yang ditujukan untuk kelas menengah ini pemulihannya akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau pada saat COVID kan terlihat tuh bagaimana penurunannya begitu setelah pandemi COVID, penurunannya agak relatif besar dibandingkan dari 2023 ke 2024. Sekali lagi, membandingkan penurunan itu juga harus hati-hati. Jangan yang periode yang berbeda, kondisi yang berbeda kita bandingkan dengan kondisi yang berbeda juga, begitu. Itu juga satu catatan buat kita semua supaya kita tidak terbawa dengan situasi dan membuat orang itu seolah-olah ini bahaya, padahal ini terjadi di mana-mana gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami data itu dengan lebih baik, kemudian menyikapi data tersebut dengan solusi yang lebih pas. Itu. Ya, kebijakan yang tepat adalah kata kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Benar kata Bu ini memang terjadi di sejumlah negara, tetapi maksudnya kan secara perekonomiannya juga berbeda dan kita bisa belajar dari negara-negara yang saat ini juga masih terjebak. Dari 1970-an Amerika Serikat mengalami hal itu. Maksudnya adalah harusnya Indonesia bisa lebih matang untuk mencari solusi tepat dalam menyelesaikan turunnya jumlah kelas menengah. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, kalau kata Presiden, penurunan jumlah kelas menengah terjadi di semua negara. Tadi juga disampaikan oleh Bu Winnie. Saya putarkan kembali dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pas 8 juta kelas menengah kan sekarang jatuh Pak, masuk menjadi kategori kelas miskin Pak. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Ya, itu pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Mbak Titis. Tapi dari catatan redaksional Kontan, benarkah banyak negara yang saat ini alami hal serupa? Tapi apakah kondisinya bisa kita sandingkan, kita samakan begitu? Sebetulnya nggak bisa dibilang begitu gitu. Kalau kita ya dari redaksional ya ibu dan ibu kita semua perempuan di sini hari ini. Sebetulnya kalau kita ngomongin standar kelas menengah Amerika Serikat itu kan umumnya memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan standar global. Itu satu gitu. Artinya kelas menengahnya mereka Amerika Serikat itu lebih tinggi dibandingkan global. Terus kemudian kelas menengah Amerika Serikat itu memiliki gaya hidup yang lebih nyaman sih sebetulnya karena mereka lebih mudah ngomong konsumsi segala macam. Terus definisinya juga sudah berbeda sebetulnya kan, definisinya sudah berbeda. Sementara di Indonesia memang pendapatannya lebih rendah. Ini PR kita dengan tadi 8 juta tadi yang hanya sedikit sekali dengan ini. Nah, dan apa sih yang dilakukan spending dari hasil simulasi yang kita lakukan, kita riset yang kita lakukan bahwa utangnya sebenarnya kita membandingkan dengan utangnya apa yang dilakukan oleh kelas menengah Amerika Serikat, kita lihatin dengan kelas menengah Cina, kemudian kita lihatin dengan kelas menengah dari Jepang, itu berbeda-beda. Nah, sementara di kita memang spendingnya itu masih sangat sedikit. Dan kita tuh memang lebih banyak ke urusan yang benar-benar masih sangat basic. Sementara mereka kan sebenarnya belanjanya sudah berbeda. Nah, utangnya mereka tuh sebetulnya sama-sama naik. Sama kayak dengan tren kita. Jadi utang rumah tangga Amerika Serikat, Cina dan segala macam itu sebenarnya sudah naik. Tapi utangnya mereka itu untuk hal-hal untuk penyicil rumah, untuk hal-hal yang berbau konsumsi.
Benar. Kalau di kita, utang kita yang saya ngelihat dari berdasarkan data BPS juga, sebetulnya utang kita juga naik, tapi konsumsinya itu memang benar-benar masih basic gitu, masih basic, belum ke arah konsumsi rumah tangga, belum ke arah rumah gitu, belum ke arah ke hal-hal yang memang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Nah, inilah problemnya sebetulnya. Problemnya itulah kenapa pemerintah kita gitu kan menjaga benar-benar inflasi harga pangan supaya tidak naik karena itu konsumsi utama ya. Kemudian sebenarnya transportasi juga konektivitas betul lagi dibangun supaya bisa terhubung. Tapi kan sampai sekarang belum nyambung gitu. Belum nyambung. Otomatis memang spendingnya menjadi sangat berbeda. Kita membandingkan juga tidak bisa kalau kita ngomongin utangnya, kita ngomongin spendingnya, kita ngomongin pendapatannya juga jauh. Kita memang dalam stratanya adalah menengah atasnya tuh dikit, kita tuh naik kelasnya kecil, masih kecil sekali. Nah itu menjadi PR yang memang harus kita gedein size-nya supaya gaji karyawan juga menjadi lebih baik. Terus nah apa sih instrumen-instrumen yang apa yang dimiliki negara memang harus dilakukan gitu, harus dilakukan. Bagaimana mendorong industri itu berkembang luar biasa sehingga mereka itu bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak, memberikan gaji yang jauh lebih layak, itu juga harus segera didorong gitu. Selain memang konsumsi-konsumsi rutin yang untuk menggerakkan ekonomi juga terus harus tetap dipacu gitu. Ya benar sekali. Yang penting sebenarnya boleh sih membandingkan, tapi jangan sibuk dimembandingkannya, tapi cari solusinya. Karena Indonesia secara fakta jelas-jelas kelas menengah punya kontribusi sangat besar ke perekonomian ini. Dan mungkin satu lagi, boleh Mbak? Boleh sedikit, boleh. Jadi kan kalau standar kategori kelas menengah yang digunakan standar internasional kan basisnya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ya. Jadi bukan nominal term 2 juta atau 3 juta. Nah, karena garis kemiskinan di kita pastikan secara nominal, secara rupiah atau secara US dollar akan berbeda dengan garis kemiskinan di negara-negara maju. Nah, jadi tentunya jangan dibandingkan secara nominal rupiahnya atau US dollarnya, tetapi yang dibandingkan antar negara itu ya garis kemiskinannya. Pasti kalau garis kemiskinan di Amerika Serikat itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di kita, ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa ini standar internasional berlaku, karena memang standarnya pakai standar garis kemiskinan kelas menengah itu kan ya tadi 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Nanti kalau di Amerika ya pasti kalau di kita 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan itu rentangnya antara 2 juta rupiah sampai sekitar 9,9 juta rupiah kan. Kalau di Amerika garis kemiskinannya kan lebih tinggi. Artinya waktu kita konversi ke nominal term atau ke rupiah atau ke US dollar pastinya lebih tinggi. Itu aja supaya kita bisa sama-sama memahami bagaimana sih klasifikasi dari kelas menengah dan menginterpretasikan terhadap nilai uangnya begitu. Oke, baik, nanti terlanjutkan, nanti akan direspon oleh Bu Henry. Dan saudara, Indonesia memang punya cita-cita jadi negara maju 2045. Berapa banyak jumlah kelas menengah yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut? Kami segera kembali.
kita lanjutkan dialog kita, Bu Henry, bahwa memang kalau misalnya penurunan jumlah kelas menengah tidak bisa direm, maka ini tentu memiliki banyak sekali dampaknya, termasuk terkait dengan menambah rasio ketergantungan ataupun defensi ratio. Kalau kita lihat kan memang sekarang di 2045 nanti 53,4%, 2045 maksud saya 53,4%, 2024 ada 45,6%. Jadi ketergantungan terhadap APBN juga nanti bisa naik begitu. Nah, tapi masalahnya Indonesia itu kan juga punya cita-cita ya menjadi negara maju di 2045. Nah, salah satu riset dari FEB UI bahwa dibutuhkan 70% nih jumlah kelas menengah kalau kita mau jadi negara maju. Mampu nggak Indonesia melakukan hal itu? Ya, jadi kan kita ini sebenarnya sedang berpacu dengan waktu. Benar. Jadi penurunan kelas menengah yang terjadi pada saat era emas, ini kan kita era emas ya. Karena kita bonus demografi ini kan hanya sampai 2035 maksimal kira-kira. Jadi di saat seperti ini Indonesia emas, mestinya di 2045, ini kan era emas menuju Indonesia emas tadi. Benar. Itu semestinya tidak ada kelas menengah yang mengalami penurunan. Tapi ini saatnya untuk meningkatkan pendapatan seluruh lapisan. Jadi kalau kita lihat banyak negara pada era emas seperti yang kita miliki saat ini, maka mereka memiliki industri manufaktur yang porsinya sangat besar terhadap GDP. Bahkan misalnya Korea, kemudian China, itu mereka selama bertahun-tahun mempertahankan porsi di atas 30%. Nah kita ini di era emas ini justru sektor manufakturnya kan turun. Nah jadi kalau kita bicara tentang Indonesia emas, kelas menengah, terus kemudian kelas menengahnya ini waktunya tinggal sempit nih, orang-orang yang produktif. Kita tidak segera switch policy. Ya, kita tahu 10 tahun terakhir ini kita ngapain, atau 25 tahun ini kita ngapain. Jadi untuk menuju 2045, waktu kita sempit, apa yang bisa kita lakukan? Kalau seperti 10 tahun yang lalu, seperti 25 tahun yang lalu, kita tidak akan bisa menuju Indonesia emas. Yang diharapkan adalah, itu tadi ada masyarakat berbagai kelas yang mereka memang memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, jadi artinya ini ada keadaan kalau seperti ini kondisinya, boleh dong saya bilang ini darurat. Ya. Kita memerlukan respon yang cepat untuk ini. Oke, kalau kata Bu Henry, Bu ini darurat. Nah, jadi kira-kira nih, karena kan selama ini Indonesia itu bergantung terhadap konsumsi rumah tangga. Apakah tampaknya juga kalau BPS melihat perlulah kita mencari ladang yang baru begitu untuk meningkatkan pendapatan negara, jadi tidak hanya bergantung terhadap konsumsi rumah tangga? Jadi kalau kita lihat memang konsumsi kan proporsinya sekitar 56% dari PDB kan. Tetapi kan di mana-mana India pun juga proporsi konsumsi terhadap PDB-nya juga jauh lebih besar daripada kita, apalagi Amerika. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah mempertahankan daya beli masyarakat, itu menjadi penting untuk supaya konsumsi ini bisa juga sebagai salah satu bantalan buat perekonomian. Tapi saya hanya ingin mengatakan begini, Mbak Ilona, kan kalau dari data kami, itu ada kelompok yang aspiring middle class sebesar 49%. Ini sangat potensial untuk dinaikkan dan tidak sulit menaikkan dari aspiring middle class itu menjadi kelas menengah. Jadi kalau yang aspiring middle class yang sekarang proporsinya kan 49% dari total populasi. Dan sekarang yang kelas menengah proporsinya kan sekitar 17%. Kalau 17 ditambah 49% saja, itu akan, kalau kita naikkan aja yang aspiring middle class itu menjadi kelas menengah, itu bisa mendekati 70%. Dan jadi potensi untuk meningkatkan jumlah kelas menengah itu sangat besar dan peluangnya besar karena memang kita punya banyak yang masuk dalam kategori menuju kelas menengah. Potensinya sangat besar, Mbak Titis. Harusnya ini yang bisa dimaksimalkan oleh kebijakan yang tepat, karena tadi Bu Henry mengatakan bahwa kondisi ini
darurat. Ya. Nah, artinya dari kesimpulan dari redaksional, apa yang perlu kita segera lakukan jangka menengah, panjang, dan juga jangka pendek tentu saja untuk jangan sampai kita terjebak dalam hal yang serupa. AS saja negara maju sebesar itu juga bisa terjebak, tapi ya mereka juga nggak bisa kita fokus di masalah yang itu ya, karena terbukti mereka juga berhasil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Silakan. Kalau dari ini tadi sebenarnya jangka pendek sebetulnya menjaga daya beli tadi Ya. si Bu ini menjaga daya beli ini karena ada 66, sekian persen ya tadi dibilang 70% masyarakat yang memang bisa menjadi engine ekonomi. Ya. Nah, menjaga daya beli tadi sebetulnya kalau jangka pendeknya jelas kita ngomongin hal-hal yang memberatkan kelas menengah, utamanya biar bisa spending, itu yang harus dikurangi. Salah satunya kita diskusikan tadi adalah soal PPN. Sebetulnya PPN pemerintah bisa melakukan alat fiskal itu bukan untuk mencari uang, tetapi memang bisa menjadi alat fiskal untuk menolong kelas menengah yang menjadi engine ekonomi. Yang juga penting tadi sebetulnya bahwa kita itu ngomongin bahwa industrialisasi kita menuju deindustrialisasi itu kan menjadi sangat meter banget di saat seperti sekarang. Perhatiannya bukan cuma menjaga daya beli tetapi juga menghidupkan industri. Ya. Masalahnya industri ini punya masalah yang luar biasa. Yang saat ini ya, kalau kita bicara saat ini adalah ada gempuran impor yang luar biasa karena kelebihan produksi di Cina. Sementara investasi yang masuk di kita itu syarat gede modalnya, tapi miskin untuk menyerap tenaga kerja. Terus yang ketiga, kita juga punya problem untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Nah, itu kan bisa terjadi kalau industrialisasi ini terbangun dengan baik. Ya. Artinya inilah menjadi PR yang luar biasa bagi pemerintah di tahun depan, pemerintah baru, untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan daya beli, menyelesaikan industri manufaktur yang sedang terseok-seok di semua lini. Utilisasi industri itu sekarang sudah sangat rendah. Nah, impor ini kan nggak pernah diselesaikan. Banjir impor, masih banyak yang namanya pintu-pintu impor ilegal yang harusnya memang dimusnahkan, ternyata masih bisa dijual di aneka platform yang kemudian menusuk industri menjadi lebih dalam, tekstil, alas kaki, terus kemudian plastik, dan semuanya itu kan sebenarnya ada masalah yang ini memang harus diselesaikan satu persatu, diurai untuk baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Memang harus tadi seperti Bu Henry sebetulnya harus berani melakukan switch segera sebetulnya, switch segera untuk kita itu pro terhadap industri kita, pro terhadap daya beli masyarakat kita. Ya, tentu saja semua yang sakit harus disembuhkan dengan obat yang tepat, sehingga itu dia tadi untuk mereka yang menopang perekonomian RI seperti kelas menengah jangan sampai merasa sakit sendirian. Harus diperhatikan, harus disayang. Terima kasih banyak kepada narasumber semuanya telah bergabung pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amelia Adininggar Widya Santi. Terima kasih Bu Winnie telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sehat Terima kasih selalu banyak Bu juga Winnie. buat semuanya. Iya, dan tentu saja terima kasih banyak ke Ekonom Core Indonesia, Henry Saparini. Terima kasih banyak Ibu Henry. Sehat-sehat selalu di sana. Selamat malam. Selamat malam, dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali.
kita semuanya perlu untuk mengakselerasi kecepatan, tapi directionnya menurut saya sudah pada titik di mana kita melihat kelas menengah itu harus menjadi perhatian utama. Jadi menurut saya it's not about what needs to be done, kita sudah melakukan dan harus terus dilakukan, tapi how to implement apa yang sudah kita pikirkan dan kita desain itu. Dan ini membutuhkan kesepakatan politik, komitmen politik, dan juga konsistensi. Ada 8 juta kelas menengah kan sekarang jatuh Pak, masuk menjadi kategori kelas miskin Pak. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Ya, saudara, tekanan yang dihadapi kelas menengah sebagai penopang perekonomian RI sangat perlu diperhatikan. Sudah seharusnya negara pemerintah sayang kepada kelas menengah karena faktanya negara memang bergantung banyak kepada kelas menengah. Dengan demikian saya masih Sertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.